Batam TV, Jembatan Hati. Halo, selamat malam pemirsa. Lintas Karimun kembali hadir di tengah-tengah Anda. Selama 1 jam ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian berita pilihan dari seputar Karimun. Bersama saya Cynthia Loresta, inilah Lintas Karimun selengkapnya. Informasi utama di Lintas Karimun pekan ini pemirsa, Polres Karimun menggelar deklarasi Pilkada Damai sebagai tanda dimulainya tahapan kampanye terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun pada Pilkada serentak di Kabupaten Karimun. Apa yang nanti akan dideklarasikan, kita berharap nanti setelah deklarasi apa yang nanti disampaikan oleh para bertempat di panggung Kostal area Karimun, Polres Karimun sebagai penanggung jawab keamanan Pilkada melakukan penandatanganan kesepakatan deklarasi Pilkada Damai. Seluruh elemen yang terlibat dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini ikut menandatangani kesepakatan Pilkada Damai mulai dari KPU Karimun, Panwaslu, partai pengusung pasangan calon, partai pendukung pasangan calon, tim sukses masing-masing pasangan calon, serta calon kandidat peserta pemilu. Adapun isi kesepakatan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pasangan calon, kandidat bupati dan wakil bupati beserta tim suksesnya diantaranya tidak mengangkat isu-isu yang berbau sara dalam kampanye, bersama-sama menjaga kondisi aman dan situasi kondusif yang sudah berjalan di Karimun, mengendalikan pendukung masing-masing serta mendukung tindakan tegas yang dilakukan aparat keamanan jika terjadi hal-hal yang bisa merusak situasi dan tahapan pemilu di Karimun. Selain itu, masing-masing pihak harus siap menerima hasil pleno penyelenggara pilkada sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Untuk tidak mengangkat isu-isu yang berbau sara. 3. Kami bersama polisi dan aparat TNI siap untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif, aman dan damai, serta dapat mengendalikan masa pendukungnya masing-masing, dan mendukung sepenuhnya tindakan tegas aparat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Sementara itu, Kapolres Karimun AKBP Imade Sukawijaya dalam kata sambutannya mengingatkan para pasangan calon agar sama-sama mewujudkan pilkada yang bermartabat dan berintegritas. Sudah terkenal aman, mari kita jaga bersama-sama Karimun ini dalam rangka pilkada ini tetap aman dan kondusif. Kita semua ingin melaksanakan pemilu, yaitu pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang akan diiringi dengan sebuah pemilihan yang bermartabat, sebuah pemilihan yang berintegritas, tanpa adanya kecurangan dan tanpa adanya kampanye hitam serta kekerasan dan tanpa. Usai penandatanganan deklarasi Pilkada Damai, ketiga pasangan calon juga langsung mengikuti kampanye terbuka perdana yang dilepas langsung oleh Ketua Komisioner KPU Karimun dan Kapolres Karimun. Kampanye terbuka dilakukan dengan arak-arakan menggunakan mobil dan roda 2 yang dikawal oleh Satuan Lalu Lintas Polres Karimun. Suhermita untuk Lintas Karimun. KPU Karimun melakukan penetapan nomor urut untuk masing-masing pasangan calon. Penentuan nomor urut calon dilakukan dengan cabut undi. Kita akan persilakan dari masing-masing pasangan calon. Melalui rapat pleno terbuka, KPU Karimun menyelenggarakan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun yang akan bertarung dalam Pilkada Kabupaten Karimun. Mekanisme pengambilan nomor urut kandidat disesuaikan dengan nomor urut undi yang diperoleh oleh masing-masing calon Wakil Bupati Karimun. Sementara untuk pengambilan nomor urut kandidat dilakukan oleh calon Bupati. Dari hasil pengundian, pasangan incumbent Auno Rafiq dan Anwar Hasim dengan jargon politiknya arah Karimun memperoleh nomor urut 1.
Sementara itu nomor urut 2 diperoleh oleh pasangan Agus Riono dan Ahmad Darwis. Dengan jargon politiknya, Armada memperoleh nomor urut 2. Pasangan dari jalur independen yakni Raja Usman dan Zulhainan dengan jargon politiknya Rusuk Berazam memperoleh nomor 3. Itu pasangan Raja Usman dan Bapak Zulhainan, itu ada Bapak Raja Usman dan Zulhainan juga Bapak. Ini kami sebenarnya Usai pengambilan nomor urut, KPU Karimun juga memberikan kesempatan selama 3 menit pada masing-masing pasangan untuk menyapa para pendukungnya dalam orasi singkatnya. Pasangan Aunur Rafiq dan Anwar Hasim menyerukan para pendukungnya untuk satu arah dan tujuan, yaitu kemenangan dalam Pilkada Karimun. Sementara itu, pasangan Agus Riono dan Ahmad Darwis menyapa pendukungnya dengan salam 2 jari bersama Armada. Sementara pasangan nomor urut 3 menyapa para pendukungnya dengan 3 pilar keberhasilan Karimun bersama pasangan Raja Usman dan Zulhainan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Nomor satu yang kita mau untuk menuju arah menjadi pemimpin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf, mungkin rekan Pedang melayang menjadi benang, cincin keramat silih berganti. Armada unggul, armada yang menang, pimpinan negeri berazam ini. Insyaallah. ya, bukan sendiri. Ya, kita lakukan pembangunan secara bersama. Pertama oleh pemerintah, kedua oleh masyarakat, hingga oleh pengusaha. Inilah untuk kita membangun Kabupaten Karimun ini. Jadi kebersamaan ini kita bangun. Mudah-mudahan dengan nomor 3 ini Karimun akan. Pengambilan nomor urut kandidat ini juga diwarnai dengan yel-yel masing-masing kandidat pasangan calon. Meski berjalan tertib, rapat pleno KPU ini dikawal ketat oleh satuan polisi dari jajaran Polres Karimun. Suhermita untuk Lintas Karimun. Setelah resmi ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada, Polres Karimun langsung memberikan pengawalan terhadap kandidat pasangan calon peserta pilkada Karimun. Tanggal 27 bulan Agustus Tahun 2015 kami pasangan calon Bupati Karimun. Usai ditetapkan sebagai calon tetap dan pengambilan nomor urut pasangan calon, Polres Karimun langsung memberikan pengamanan melekat pada masing-masing calon. Kapolres Karimun AKBP Imade Sukawijaya mengatakan, hingga saat ini berdasarkan pantauannya di seluruh wilayah hukum Karimun masih aman dan kondusif. Dan untuk menjaga keamanan pasangan calon juga sudah dilakukan pengawalan. Adapun beberapa titik rawan yang masih perlu diwaspadai yaitu tahapan kampanye terbuka yang akan segera dilaksanakan, di mana masing-masing pasangan calon mendapatkan kesempatan sebanyak 3 kali melakukan kampanye terbuka. Pantauan kita selama ini dari awal lah, jadi yang kita tahapan-tahapan yang kita antisipasi sih kemarin pada saat penetapan calon, tapi itu semua sudah lewat, jadi kita berharap semuanya sampai selesai pilkada nanti Karimun tetap aman dan kondusif. Antisipasi black campaign atau apa yang menimbulkan chaos itu ada kita ini kan? Sampai sejauh ini kita belum mendengar. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Titik rawannya nanti kita pada saat kampanye terbuka. Jadi dari tanggal 27 sampai tanggal 5 Desember ini kan sudah mulai tahap kampanye. Tapi kami sudah koordinasi dengan KPUD, kami sudah koordinasi dengan Panwaslu. Hanya 3 kali mengadakan kampanye terbuka. Jadi mungkin itu yang perlu kita adakan penebalan nantinya dalam hal pengamanannya. Sejauh ini kandidat sudah kita ini Pak pengawalan Pak. Sudah Pak. Itu mereka sudah ditetapkan oleh KPUD. Pada saat itulah sudah melekat
pengawalannya. Satu orang satu. Ada nggak wilayah yang menjadi titik konsentrasi pengawalan? Nanti pada saat kampanye di mana mereka melakukan kampanye terbuka, di sana lah pengawalan kita perlebar. Tapi sekarang kita kan belum dapat di mana mereka akan melakukan kampanye terbuka. Nanti kalau mereka... Kapolres Karimun juga mengatakan pihaknya akan melakukan penambahan pengamanan jika ada hal-hal yang dianggap rawan, termasuk pengamanan seluruh tempat pemungutan suara pada saat pencoblosan. Suhermita untuk Lintas Karimun. Setelah tahap pengambilan nomor urut pasangan kandidat calon bupati dan wakil bupati, KPU Karimun siap untuk mencetak spanduk dan kertas suara untuk para calon. Genderang pesta 5 tahunan Pilkada Karimun sudah dimulai, masing-masing calon sudah mendapatkan nomor urut. Sebagai pelaksana pemilihan kepala daerah, KPU Karimun juga akan sesegera mungkin mencetak alat peraga masing-masing kandidat, serta segera menertibkan alat peraga yang tidak resmi. Komisioner KPU Karimun Ahmad Sultan mengatakan berbeda dengan pilkada sebelumnya, pilkada tahun ini KPU Karimun juga memiliki tugas untuk mencetak dan memasang alat-alat peraga kampanye pasangan kandidat mulai dari umbul-umbul, spanduk dan baliho. Selain itu, KPU juga memiliki tugas untuk mencetak brosur dan pamflet serta mengatur iklan masing-masing kandidat di media. Yang difasilitasi oleh KPU dan yang telah disepakati oleh seluruh tim pemenangan Panwas Kabupaten dan KPU Karimun. Itu mulai tanggal berapa, Pak? Kita akan mulai kampanye tanggal 27, maka sebelum tanggal 27 itu kita harapkan semuanya sudah selesai untuk diturunkan. Dan kalau misalnya tanggal 27 tidak selesai, maka kita nanti akan kita turunkan. Itu kalau untuk ini diatur nggak, Pak, yang di mobil-mobil itu, Pak? Untuk stiker di mobil? Stiker di mobil tidak dibenarkan. Yang difasilitasi oleh KPU maksudnya gimana? Jadi ada beberapa bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Jadi ada kegiatan kampanye 4 yang akan difasilitasi oleh KPU. Yang pertama, pencetakan dan pemasangan alat peraga, yang tadi dari spanduk, umbul-umbul dan baliho. Kemudian yang kedua, pencetakan bahan kampanye yang terdiri dari brosur, leaflet dan pamflet. Selanjutnya debat publik. Kemudian iklan kampanye yang difasilitasi oleh Ahmad Sultan menambahkan nomor urut yang didapat oleh masing-masing kandidat merupakan nomor urut yang nantinya akan dicetak di surat suara yang akan dicoblos. Suhermita untuk Lintas Karimun. Sementara itu, pemirsa, penetapan nomor urut oleh KPU Kabupaten Karimun, pasangan calon nomor urut 3 Raja Usman Aziz dan Zulhainan Rabu lalu melakukan deklarasi. Di hadapan pendukungnya, pasangan ini berjanji akan merealisasikan janji-janji politiknya jika kelak terpilih. Ritual tepuk-tepuk tawar mengawali deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Raja Usman Aziz dan Zulhainan. Di hadapan para pendukungnya, calon bupati dan wakil bupati periode 2016 sampai 2021 Raja Usman Aziz dan Zulhainan mengatakan jika mereka terpilih nanti akan memperjuangkan kebutuhan rakyat yang ada di bawah yang mereka sebut pendukung sendal jepit. Bahkan ia telah mencatat ada 30-an persoalan yang akan ia perjuangkan jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Karimun nanti. Salah satunya peningkatan ESDM. Baginya peningkatan sumber daya manusia sangat perlu dilakukan supaya anak-anak Karimun dapat bersaing dengan masyarakat lainnya dan tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Bersatu untuk global. Jadi bersatu untuk global. Kami berdua bersatu, semua masyarakat bersatu, dari semua kelompok suku bangsa yang ada di Karimun ini tetap di mana langit dijunjung itu bumi dijajah. Baik? Bumi dijajah. Oleh karena itu sekali lagi wajarlah kita bersyukur. Bukan didukung oleh siapa-siapa, tapi yang didukung oleh sendal jepit dan dapat juga semangat. Kami ada di sini didukung oleh sendal jepit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dengan keadaan hidupnya begini, kami juga sendiri terus mendukung
kita berdayakan. Apakah bagian dari sektor tenaga kerja atau dari membuka lowongan kerja lagi atau membuka pelatihan kerja? Pelatihan kerja kita bukan pelatihan kerja ya. Bang, kenapa itu yang menjadi ini kita? Ya, salah satu tolak ukur kita kan. Di sini kan banyak tamatan-tamatan SMP yang ada di sana. Pekerjaan kita buka lapangan pekerjaan semuanya banyak. Artinya satu kita mulai. Dalam deklarasi pasangan yang mempunyai moto bersatu untuk perubahan ini, turut diserahkan pernyataan sikap dukungan dari beberapa organisasi dan pemuda yang ada di Kabupaten Karimun. Deklarasi ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat yang juga cendekiawan Kepri Abdul Malik. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Abdul Malik diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Kegiatan ini diakhiri dengan aksi tanda tangan massal di kain putih. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Hingga kini KPU belum menerima hasil audit kekayaan masing-masing calon bupati dan wakil bupati Karimun dari KPK. Meski demikian, hal tersebut tidak akan mempengaruhi jalannya tahapan pilkada. Terkait laporan daftar kekayaan masing-masing kandidat calon bupati, Ketua Komisioner KPU Karimun Ahmad Sultan mengatakan, hingga saat ini KPU Karimun baru menerima bukti pendaftaran pelaporan kekayaan masing-masing kandidat dari KPK RI. Sementara hasil audit kekayaan yang dilakukan oleh KPK belum keluar dan masih menunggu. Menurut Sultan, hal tersebut tidak mempengaruhi tahapan yang berjalan sambil menunggu keluarnya hasil audit harta kekayaan kandidat. KPU akan terus menjalankan beberapa rangkaian tahapan pilkada yang sudah disusun. Tanda terima penyerahan laporan kekayaan pejabat negara itu sudah diterima oleh kami dari KPK. Artinya mereka telah menyerahkan laporannya ke KPK. Cuma untuk hasil laporan itu belum bisa terima dari KPK. Jadi KPK akan memberikan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin dalam perjalanan masa kampanye mungkin itu sudah akan sampai di kita sebelum masa pemungutan suara. Jadi kita terima tanda buktinya aja baru? Kita hanya terima tanda bukti bahwa mereka telah menyerahkan laporan harta kekayaannya ke KPK. Dan itu juga bisa dipantau melalui pantau pilkada di website KPK. Ahmad Sultan menambahkan setelah pengambilan nomor urut kandidat, tahapan pemilu selanjutnya yaitu pengumuman daftar pemilih sementara untuk Karimun. Suhermita untuk Lintas Karimun. Pemirsa, 2 orang calon jemaah haji Karimun sakit. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Lintas Karimun segera kembali.